Irama disko memang bikin orang larut dan lupa seperti musik yang Anda dengar ini. Apakah Anda melihat perbedaan dari diskotik dan sound horeg ini? Jika diskotik lebih banyak dikunjungi para tukang maksiat yang punya duit juga, tempat hiburan para pejabat dan pengusaha bejat, maka hal itu sengaja diwujudkan dengan bentuk lebih portable, lebih murah juga lebih fleksibel. Bisa masuk gang sempit di kampung kecil dalam wujud sound horeg. Ajang pencarian bibit ladies club, pelacur, penari erotis yang menyusuri desa-desa terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan di tengah malam, dentuman bas mengguncang rumah, jendela bergetar, anak-anak menangis, dan para lansia gelisah. Bukan gempa bumi, tapi suara dari sound horeg. Fenomena ini kini tak hanya diperdebatkan, namun telah difatwakan haram. Mengapa dan bagaimana Islam memandang suara dan musik yang menjerumuskan? Segmen 1. Fatwa haram sound horeg, apa yang terjadi? Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan Fatwa nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan sound horeg, yakni perangkat pengeras suara super keras yang biasa dipakai dalam pesta rakyat atau hiburan jalanan, telah diharamkan dalam kondisi tertentu. Fatwa ini bukan tanpa alasan. Ia lahir dari keresahan nyata masyarakat. Di beberapa wilayah, khususnya di Malang dan sekitarnya, sound horeg memicu kericuhan, mengganggu jam istirahat warga, bahkan merusak fasilitas publik. Sejumlah tokoh masyarakat pun mengajukan petisi, dan permintaan fatwa pun dikabulkan. Melalui forum Bahsul Masail, para kiai menyatakan bahwa sound horeg haram hukumnya jika digunakan untuk aktivitas yang disertai kemaksiatan, seperti joget membuka aurat, menyebabkan mudarat bagi masyarakat sekitar, merusak fasilitas umum, dan mengganggu ketertiban lingkungan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan sound horeg itu lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram. Segmen 2. Analogi dengan tempat maksiat, diskotik dan musik penggoda nafsu. Penggunaan sound horeg yang menimbulkan tarian bebas, campur baur laki-laki dan perempuan, serta hilangnya rasa malu, sesungguhnya memiliki kesamaan esensial dengan atmosfer di diskotik yang oleh para ulama telah ditegaskan sebagai tempat maksiat yang wajib dijauhi. Mengapa musik di diskotik dianggap haram? Karena musik dalam tempat-tempat maksiat itu bukan hanya sebatas hiburan. Ia memicu naluri, mendorong syahwat, dan melunturkan kesadaran. Rasulullah bersabda, "Akan ada di antara umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik." Hadits riwayat Bukhari. Ketika musik dijadikan alat untuk menumbuhkan ketidaktaatan, maka ia bukan lagi netral, tapi berubah menjadi medium maksiat. Inilah yang juga terjadi pada sound horeg. Segmen 3. Perspektif sains. Ketika suara menjadi bencana tersembunyi, bukan hanya Islam yang memperingatkan bahayanya suara bising, ilmu pengetahuan modern pun membuktikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa paparan suara di atas 85 desibel secara berulang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pendengaran. Suara bas berfrekuensi rendah seperti pada sound horeg juga berdampak buruk pada jantung, tekanan darah, dan kualitas tidur. Bahkan, getaran dari suara ekstrim ini dapat menyebabkan retakan pada dinding rumah, meningkatkan stres, hingga gangguan mental ringan. Jadi bukan hanya mengganggu tapi membahayakan. Segmen 4. Dalil kaidah fiqih dan pendapat ulama. Dalam Islam, semua yang menyebabkan mudarat atau kerusakan, maka hukumnya haram. Rasulullah bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadits riwayat Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad. Para ulama menegaskan bahwa segala bentuk hiburan yang mengandung unsur tabzir, pemborosan,
mendorong percampuran non-mahram tanpa batas, mengandung unsur aurat dan kesyahwatan, mengganggu masyarakat umum, maka secara hukum masuk dalam kategori haram atau setidaknya mendekati haram. Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Haji Anwar Abbas, bahkan menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang tegas untuk mengatur penggunaan alat-alat seperti sound horeg. Jika tidak bisa dikontrol, maka wajib dihentikan. Segmen 5. Solusi. Islam tidak melarang hiburan tapi mengaturnya. Perlu kita pahami, Islam bukan agama yang anti-hiburan, namun Islam memberi batasan yang jelas antara hiburan yang menenangkan dan hiburan yang menyesatkan. Solusi yang ditawarkan para ulama antara lain, gunakan alat suara dalam batas volume aman. Pastikan tidak ada unsur kemaksiatan. Kegiatan hiburan harus tetap menjunjung adab, aurat dan norma syariah. Warga perlu diberi edukasi bahwa hiburan tak harus merusak. Mari kita perbaiki cara kita bersenang-senang. Jadikan suara bukan sebagai bencana, tetapi sarana untuk mendekat pada kebaikan. Mari kembali ke jalan Islam. Saudaraku, mari kita renungkan, apakah kita ingin kebisingan dunia menulikan hati kita dari kebenaran? Apakah kita tega mengorbankan kedamaian lingkungan demi tawa sesaat? Islam bukan agama yang memenjarakan. Ia hadir untuk menjaga akhlak, ketertiban dan keselamatan lahir batin kita. Mari kita jaga bumi ini dari kebisingan yang menjerumuskan dan kembali pada Islam yang sejuk, bersih dan penuh rahmat. Jika Anda merasa konten ini membuka mata dan hati Anda, bantu kami menyebarkan pesan kebaikan ini. Klik like, bagikan ke teman-teman Anda dan jangan lupa subscribe untuk konten Islami dan edukatif lainnya. Bersama kita sebarkan suara yang mendamaikan, bukan yang menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.